Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan divestasi TikTok telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Dalam kesepakatan ini, ByteDance akan mempertahankan kurang dari 20% saham sementara investor Amerika Serikat dipastikan menguasai kendali mayoritas. Kesepakatan divestasi operasi TikTok di Amerika Serikat memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif untuk mengesahkan langkah tersebut. Oracle dan Silver Lake dipastikan akan memegang kendali mayoritas saham TikTok di Amerika Serikat demi memenuhi Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan divestasi TikTok telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Dalam kesepakatan ini, ByteDance akan mempertahankan kurang dari 20% saham sementara investor Amerika Serikat dipastikan menguasai kendali mayoritas. Oracle dan Silver Lake dipercaya mengelola operasi TikTok di Amerika Serikat meliputi pengawasan algoritma dan penyimpanan data pengguna. Seluruh data pengguna dijamin tersimpan di infrastruktur cloud dalam wilayah Amerika sebagai langkah penguatan keamanan nasional. Kebijakan ini menjadi respon atas tekanan UU 2024 yang mengancam pelarangan TikTok di Amerika Serikat jika masih dikendalikan perusahaan China. Pemerintah memberikan batas waktu 120 hari untuk penyelesaian legal dan persetujuan regulator sebelum divestasi resmi diberlakukan. Berdasarkan laporan Reuters dan Associated Press, algoritma rekomendasi TikTok tidak sepenuhnya dijual, namun dilisensikan untuk operasi joint venture di Amerika. Skema ini dinilai menjaga integritas platform global TikTok sekaligus memastikan keamanan data pengguna Amerika Serikat. Meskipun rancangan kesepakatan sudah disampaikan, kesepakatan divestasi ini masih harus menunggu restu regulator di Amerika Serikat maupun China. Pemerintah Amerika menegaskan langkah ini untuk melindungi data pengguna serta memastikan kepentingan nasional di era digital. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan baru terkait operasional media sosial TikTok di Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, perusahaan induk TikTok yakni ByteDance akan mengisi 1 dari 7 kursi Dewan Direksi entitas baru yang akan menjadi pengelola operasional TikTok di Amerika Serikat. Adapun 6 kursi Dewan Direksi lainnya akan diisi oleh perwakilan dari Amerika Serikat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar aplikasi pemutar video ini tetap bisa beroperasi di negara yang memiliki 170 juta pengguna. Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang pada 2024 yang memerintahkan penutupan TikTok pada Januari 2025 jika ByteDance tidak melepas asetnya di Amerika Serikat. Namun dalam pernyataan terbaru, Trump mengatakan telah berbicara lewat telepon dengan Presiden China Xi Jinping dan akan bertemu langsung dalam 6 pekan ke depan. ExxonMobil Corp resmi memulai produksi di fasilitas barunya di Kompleks Kilang Minyak Singapura. Fasilitas ini akan menghasilkan stok dasar dan pelumas bernilai tinggi. ExxonMobil Corp resmi memulai produksi di fasilitas barunya di Kompleks Kilang Minyak Singapura. Exxon menyebut teknologi dalam kilang barunya mampu mengubah bahan bakar minyak dan produk mentah menjadi stok dasar serta distilat pelumas yang memiliki nilai lebih tinggi. Fasilitas ini menambah kapasitas produksi stok dasar grup 2 sebesar 20.000 barel per hari, termasuk 6.000 barel per hari untuk produk terbaru EHC340 Max TN. Perusahaan menilai langkah ini sebagai strategi memperkuat pasokan pelumas untuk berbagai kebutuhan industri dan kendaraan. Stok dasar yang diproduksi dirancang untuk beragam aplikasi mulai dari oli mesin kendaraan, oli roda gigi, pelumas maritim hingga gemuk industri. Dengan produk ini, Exxon berharap dapat memperluas jangkauan pasarnya serta memenuhi permintaan pelumas yang semakin meningkat di kawasan Asia. Pihak perusahaan juga menekankan kualitas dan kinerja tinggi dari produk baru ini sebagai nilai tambah di pasar global. Adapun kapasitas pemrosesan minyak mentah Exxon di Jurong Island kini mencapai 592.000 barel per hari. Dengan tambahan fasilitas ini, Singapura semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pengolahan energi dan produk turunan minyak di Asia Tenggara.
Exxon menegaskan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam teknologi energi yang efisien dan bernilai tinggi di kawasan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait visa H-1B dengan menetapkan biaya aplikasi sebesar $100.000 Amerika atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat langsung merespons dengan mengimbau karyawan pemegang visa tersebut untuk tetap berada di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait visa H-1B dengan menetapkan biaya aplikasi sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Gedung Putih mengumumkan kebijakan itu pada Jumat 19 September 2025 dan akan berlaku mulai Minggu pukul 12.01 dini hari waktu setempat. Amazon, Google, dan Microsoft dilaporkan mengirimkan email kepada karyawan mereka untuk tidak berpergian ke luar negeri sampai aturan baru diterapkan. Bahkan bagi yang sedang berada di luar negeri, perusahaan meminta mereka segera kembali sebelum proklamasi resmi berlaku. Selain itu, melansir dari Business Insider menyebut mendapat memo dari Amazon dan Microsoft, sementara TechCrunch melaporkan memo serupa dari Google. Namun saat dimintai tanggapan, ketiga perusahaan memilih menolak berkomentar secara resmi terkait kebijakan Trump tersebut. Berdasarkan data pemerintah, Amazon tercatat sebagai perusahaan penerima visa H-1B terbanyak tahun fiskal ini. Diikuti oleh Tata Consultancy Service, Microsoft, Meta, Apple, dan Google berada di peringkat ke-6. Meski menuai reaksi keras, Gedung Putih memastikan biaya tinggi hanya berlaku untuk pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau sedang memperpanjang izin. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt juga menegaskan bahwa pemegang visa H-1B masih dapat keluar masuk negara sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. Adapun visa H-1B sendiri merupakan izin non-imigran yang dirancang untuk mendatangkan pekerja asing dengan keahlian khusus yang dibutuhkan perusahaan Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Ya, penghentian tersebut akan meningkatkan ancaman terhadap Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Hal itu untuk menambah tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia agar segera menghentikan perang di Ukraina. Trump kerap mengecam negara-negara Eropa atas pembelian sumber daya energi dari Rusia, di mana pada Kamis pekan lalu setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump mengatakan ia siap meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Namun ia menyayangkan masih adanya negara-negara yang mengimpor minyak mentah dari Rusia. Di sisi lain, Uni Eropa telah menetapkan larangan impor produk minyak hasil olahan minyak mentah Rusia yang mulai berlaku tahun depan. Komisi Uni Eropa juga tengah membahas larangan impor gas alam cair asal Rusia mulai 2027. Meski sebagian besar negara Eropa menghentikan pembelian langsung minyak Rusia setelah invasi penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, namun sebagian kecil pasokan masih mengalir ke Hungaria dan beberapa negara di Eropa Timur yang tidak memiliki akses laut. Negara-negara Eropa juga mengimpor solar dari India dan Turki, di mana minyak Rusia diolah menjadi bahan bakar di kedua negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.